Oke Kakak Wayas, Oke. silakan. Selamat malam adik-adik remaja dan kakak pengasuh yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Malam. Kita bertemu lagi di PLK Remaja. Pada malam hari ini kita akan mulai ibadah kita di malam hari ini. Kadimnya akan dipimpin dengan Kak Uto, MC-nya dengan Esther. Waktu dan tempat Kakak Wais persilakan. Selamat malam teman-teman yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa. Selamat berjumpa kembali di ibadah PLK Remaja Gemis Bethlehem. Tema yang akan diambil pada ibadah kita hari ini adalah Yesus Can. Dan yang akan melayani firman, Kak Uto Dandel, juga yang akan membantu pelayanan doa firman, Ein. Sebelum kita masuk ke ibadah kita pada hari ini, teman-teman, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon agar kasih karunia-Mu hadir di tengah kami. Berikan kami hikmat dan berkat-Mu di ibadah kami, walaupun hanya melalui Zoom meeting. Lancarkanlah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Teman-teman, mari kita menyanyi bertemu dalam kasih. Panggilan beribadah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Tuhan, haleluya. Ikutlah rajamu yang bangkit dan menang, bebanmu pun menjadi ringan, gelapmu pun terang. Pujilah Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa muda menjadi seperti burung Raja Wali. Pujilah Tuhan, Pujilah Tuhan, haleluya. Pujilah Tuhan, haleluya, kini dan selamanya. Amin. Teman-teman masih semangat kan? Kita menyanyi kembali Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku
kita masuk ke dalam pelayanan firman. Sebelum kita berdoa firman, kita menyanyi dahulu firman-Mu pelita bagi kakiku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Doa firman dipersilahkan Ein. Ayo In. Ayo teman-teman, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus selalu Tuhan Yesus, kita semua mau beribadah ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu berkati ibadah ini hingga akhir. Tuhan Yesus selalu berkati oleh kakak-kakaknya yang memberi firman hingga akhir nanti ya Tuhan Yesus di ibadah hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Kita masuk ke dalam pelayanan firman. Yang akan membawakan firman Kauto Dandel, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Esther. Selamat malam semuanya adik-adik. Malam. Malam. Ya, senang sekali ya bisa bertemu walaupun lewat Zoom meeting bersama dengan adik-adik remaja sekalian. Boleh dibilang Kauto baru kali ini ikut ibadah remaja, karena kayaknya nggak pernah ikut ibadah. Kalaupun ikut ibadah kayaknya cuma selintas-selintas doang, itu juga bisa dihitung 1 atau 2 kali. Kita akan membaca firman Tuhan pada malam hari ini yang diambil dari Filipi 4 ayat 10 sampai 20. Berhubung matanya Mama Uto agak-agak susah buat baca, Mama Uto minta dibantu sama siapa ya yang udah siap dengan Alkitabnya. Adrian boleh ya bantu bacain ayat 10 sampai 20. 5 ayat dah berdua sama Jessica. Dibuka boleh moodnya Kak Iki, supaya berdua Jessica sama Adrian bisa kedengeran baca Alkitabnya. Siap. Adrian lebih dulu ayat 10 sampai 15, 16 sampai 20 dilanjutkan oleh Jessica. Filipi 4 ayat 10 sampai 20. Udah ketemu? Iya. Udah Kak. Ya, Adrian
mulai dengan ayatnya yang ke-10 sampai 15. Jessica mulai ayatnya dengan yang ke-16 sampai 20. Oke, dimulai Adrian. Tunggu dulu. Belum dapat? Tunggu dulu Kak Hugo, ini Adrian mana ya? Tadi kelihatan. Tadi ada, tapi kayaknya mental keluar deh kayaknya deh. Oh, boleh siapa lagi laki-laki satu. Era tuh Era, siap nggak Era? Era siapa nih Era? Opo. Tulisannya Era. Opo sama Cika tuh. Tante Uto minta bantuannya. Ayo laki-laki ayat 10 sampai 15 ya, Po. Ayat 16 sampai 20 Jessica. Oke. Oke, Kak. Siap. Aku baca. Terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagiku. Katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahan. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai menggambar Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan utang dan piutang dengan aku selain daripadamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya, yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Dan yang disebut berbahagia adalah kita semua, adik-adik yang hadir pada malam hari ini, yang mau mendengarkan firman Tuhan dan meluangkan waktunya, dan mau menerapkan nantinya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kakak Iki boleh di-share ilustrasinya sedikit, bukan ilustrasi ya, sekedar tampilan video supaya kita nanti mulai masuknya bisa ini ya, nanti tinggal Kakak Iki share dulu videonya, kita simak bareng-bareng ya. Oke, siap. Bentar ya.
kita, dan kita sering lupa bahwa telah lama kita saling menyakiti. Melangkah dengan angkuhnya, melangkah dengan benci. Kini kita harus berhenti. Hentikan menyakiti, mulai mencintai. Itu satu cara mengobati. Kita akan melewati Masa yang tak pasti, hanya satu cara mencintai. Oke, Kakak Iki. Cukup. Oke. Ya, tadi sekelumit cuplikan video yang isinya mungkin adik-adik pasti udah bisa menerka-nerka atau meraba-raba sesuai dengan tema yang tadi sudah disampaikan sama Esther. Yes, we can. Tema kita pada malam hari ini. Kalau bicara tentang yes, we can, artinya apa ya? Yes, we can itu ya kita bisa gitu ya. Dari bacaan Alkitab tadi, kita akan menemukan bagaimana masyarakat atau jemaat di Filipi yang walaupun dalam keadaan sulit, walaupun dalam keadaan susah, dia masih tetap mengingat Rasul Paulus yang pada waktu itu, sesuai dengan bacaan kita, berada di dalam penjara di kota Roma. Perjalanan dari Filipi ke Roma itu sangat jauh dan bukan hal yang mudah. Banyak rintangan, apalagi ditambah dengan momoknya Paulus itu, maksudnya jati diri Paulus di Roma itu sudah tidak baik. Ada kesannya itu Paulus itu orang yang jahat, orang yang pokoknya kalau zaman sekarang mungkin dibilangnya residivis kali ya, seperti itu. Jadi dia orang yang memang harus tidak boleh dengan bebas bergerak. Dia memang harus diamankan. Dan menurut pemerintahan di Roma pada waktu itu, Paulus memang harus dipenjara. Nah, pada waktu dia dipenjara, dari berbagai dari begitu banyaknya jemaat yang memang pernah Paulus dirikan, datangi dan Paulus menyebarkan firman Tuhan, hanya jemaat Filipi yang terus peduli kepada Paulus di dalam penjara. Jemaat di Filipi itu tetap memberikan sokongan, baik berupa makanan, yang diterima Paulus, kalau tadi kita baca, yang disampaikan oleh Epafroditus, ya, dia membawanya kepada Paulus dari jemaat Filipi. Dan bagaimana jemaat Filipi tetap berinisiatif dan tetap terus mensokong Paulus di dalam penjara dan memberi kekuatan, motivasi, sehingga Paulus merasa dia masih ada yang memberikan kekuatan. Meskipun dia tahu kekuatan yang pasti adalah berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi tidak bisa dibohongi bahwa sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan
satu dengan yang lain. Masyarakat jemaat di Filipi, mereka bersatu padu untuk menolong dan memberikan sokongan kepada Paulus. Lalu, kalau misalnya tadi kita sudah melihat video yang sedikitnya sudah kita tampilkan, yang tadi ditampilkan, kita bisa mengambil satu kesimpulan saat ini di mana negara kita terancam dengan wabah COVID-19. Ada slogan yang bilang karena COVID bercerai kita teguh, bersatu kita runtuh. Yang tadinya bercerai kita runtuh, bersatu kita teguh, karena COVID katanya berubah tuh slogannya jadi bercerai kita teguh, bersatu kita runtuh. Itu hanya slogan yang dikeluarkan pada saat pandemi. Tapi bukan ke slogan resmi ya, dalam arti resmi begitu, tidak. Hanya kayak memes-memes gitulah, atau kayak misalnya candaan-candaan gitu. Karena kalau kita mau berbicara tentang tema kita Yes We Can, artinya kita belajar tentang bagaimana arti kebersamaan. Karena kita, yes we can, ya kita bisa. Kita berarti bukan aku, bukan kamu saja, tapi kita di sini adalah aku, kamu, dan kamu. Jadi kita itu lebih dari satu. Kita berarti bersama. Kalau ya kita bisa, berarti dengan kebersamaan kita bisa. Yang dalam arti lebih kita kenal dengan solidaritas. Solidaritas di sini seperti tadi bagaimana jemaat di Filipi saling menopang satu dengan yang lain untuk bisa tetap membantu Rasul Paulus yang ada di penjara. Saat ini di tengah-tengah situasi atau wabah virus COVID-19, apa yang bisa kita lakukan? Kalau tadi, ilustrasi tadi, bagaimana para dokter, para suster, para medis semuanya bersatu padu untuk melawan virus corona. Dan artis mereka juga bersatu padu untuk bisa memberikan supportnya walaupun hanya lewat lagu. Jadi bukan berarti seperti ada slogan yang bilang itu bercerai kita runtuh, bercerai kita teguh, bersatu kita runtuh. Tidak bisa kita pandang seperti itu. Mungkin itu hanya sekedar candaan yang memang dengan prokes, protokol kesehatan katanya kalau kita berjauhan, kita aman kan? Gitu loh, menjaga jarak. Karena dengan COVID ini, kalau dilihat, kita ini memang sepertinya harus berjauhan. Berjabat tangan aja nggak bisa. Mau ngobrol deket-deketan nggak bisa. Mau ngomong juga harus pakai masker. Jadi sepertinya kadang-kadang sulit.
kayaknya nggak bisa deh buat supaya kita mau bersolidaritas, bersatu untuk melakukan sesuatu. Itu contohnya misalnya karena kita di saat pandemi atau terancam wabah COVID-19. Sekarang adik-adik punya nggak pengalaman yang di luar, anggaplah sudah di luar COVID-19, sudah di luar pandemi. Apakah adik-adik punya pengalaman bagaimana rasa kesolidaritasan atau kebersamaan di dalam kehidupan adik-adik di remaja? Nggak usah yang terlalu muluk-muluk, yang gampang-gampang aja. Ada yang sudah punya pengalaman, boleh berbagi, misalnya Rahel. Ya, Kak. Punya pengalaman? Punya sih, paling kayak yang sederhananya kayak kerja kelompok aja gitu, tugas kelompok. Misalnya kayak ada waktu itu pernah dapat tugas untuk wawancara buat negosiasi sih, wawancara pedagang buat negosiasi. Kalau misalnya anggotanya nggak mau gitu, maksudnya kerjasama untuk siapa nanti yang bakal wawancara pedagangnya buat negosiasi, terus siapa yang nanti bakal edit video gitu-gitu, mungkin hasilnya nggak akan baik sih, Kak. Karena kompak ya. Iya. Jadinya semua mau turun tangan, saling membantu satu sama lain. Nah, terus kalau Putri bisa, punya nggak pengalaman? Putri. Iya, ya Kak. Punya nggak pengalaman bersolidaritas atau kebersamaan di dalam lingkungan sekolah atau rumah atau di gereja? Apa ya? Ada nggak? Biasanya kalau di sekolah, kita kalau ada orang sakit, sering pat-pat gitu, kasih buah, beli buah, kalau enggak apa aja. Iya. Jadi saling ini ya untuk jenguk orang teman yang ada yang sakit gitu ya. Iya. Ada lagi siapa nih? Putri Kawuka. Ya, di sekolah aja, Kak. Di sekolah. Ngajarin teman yang belum paham gitu. Agak kenceng, Dek, suaranya, Dek. Ini kayak apa mau ngasih tahu, ngajarin temen gitu yang belum paham pelajaran, kayak membantu temen. Membantu teman. Iya. Ada lagi? Ivana. Pernah nggak? Mana? Kayaknya pernah nggak ya? Kayaknya nggak pernah deh, Kak. Nggak pernah, belum ya? Belum, Iya, bukan belum. nggak pernah, belum. Iya. Belum mengalami ya, belum. Karena mungkin nanti ke depannya pasti akan punya pengalaman-pengalaman yang seperti itu. Pengalaman untuk bisa ikut dalam solidaritas bersama dengan teman-teman yang lain. Atau misalnya sekedar kadang-kadang kalau kita mau bersolidaritas itu berarti kita kan harus meninggalkan keegoisan kita, keakuan kita. Jadi
kadang-kadang kita masih suka lebih mementingkan diri kita sendiri. Kita jadi lupa untuk bisa bersama-sama mengenyampingkan keegoisan kita dan bisa membaur, menerima pendapat orang lain, bersama-sama dengan teman-teman, satu pikiran untuk mewujudkan sesuatu yang baik. Kadang-kadang karena keegoisan, karena kita mementingkan diri sendiri, kita juga suka jadi sombong, jadi angkuh, jadi yang suka kesel, saking keselnya karena kita ingin, karena kepentingan kita sendiri, kita akhirnya menyakiti orang lain. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa mengenyampingkan keegoan kita dan kita bisa masuk ke dalam solidaritas bersama dengan teman-teman kita. Hal yang paling utama adalah bagaimana kita menumbuhkan rasa empati di dalam diri kita. Dengan berempati, secara otomatis menumbuhkan cinta, saling mengasihi terhadap sesama manusia. Mencintai bukan berarti kayak misalnya kita pacaran-pacaran ya. Mencintai di sini adalah bagaimana kita mencintai sesama, bagaimana kita mengasihi sesama, sepenanggungan di dalam penderitaan. Jadi solidaritas itu tumbuh karena kita punya rasa empati terhadap teman-teman kita. Tidak lagi kita egois, tidak lagi kita mementingkan diri sendiri, tapi bagaimana kita bisa membaur, menyatukan pemikiran dalam satu kelompok. Dan di dalamnya adalah untuk mewujudkan satu hal yang baik. Misalnya aja contoh ya, contoh nih, misalnya contoh pahit-pahitnya nih, amit-amit lah ya istilahnya. Kalau di dalam suasana pandemi nih, ada Oppo, maaf ya Po ya, ini sih cuma contoh doang Po ya, cuma contoh doang nih Po. Oppo tahu-tahu kena COVID. Ya, Oppo kena COVID. Terus bagaimana adik-adik menghadapi situasi dengan teman kita Oppo ini yang kena COVID? Pasti adik-adik berpikir, waduh, kalau gue mau deket-deket Oppo, gue takut. Ntar gue ketularan, COVID juga. Sementara nih si COVID udah bikin orang banyak ketakutan, bahkan ada yang lebih parah lagi, nyawa terancam, ya. Tapi apa iya karena COVID terus kita tidak bisa berbuat apa-apa nih buat Oppo? Coba pengen tahu ya gimana pendapat adik-adik kalau misalnya salah satu Oppo misalnya kena COVID, apa yang akan adik-adik lakukan? Misalnya, Geraldine, boleh? Alin, kalau misalnya Oppo kena COVID, apa yang mau dilakukan sama Geraldine? Memberi dukungan semangat. Besuk nggak boleh tuh. Berdoa, oke. Coba nih tiga serangkai bersaudara, Esther, Mesia, Sandy. Ya nih, ayo kalau Gali Turgos.
Ayo coba. Apa itu? Ini bikin room Zoom buat Bikin room jadi Zoom, online. oke. Bagus banget. Terus, Sembako. ada lagi? Sembako dong. Tuh yang sakit udah minta duluan yang sakit tuh. Yang sakit udah kasih warning dia. Susu Udah beruang ya, bilang Kok? pengumuman. Beruang-beruangnya. Apalagi? Ada lagi nggak? Esther, coba. Apa? Mesia? Ya. Esther, Mesia? Ayo. Ada lagi selain membuka Zoom meeting dan berdoa? Walaupun Opo tadi udah bilang sembako. Diakonia. Enggak ada. Diakonia. Enggak ada saran nih. Opo. Tuh, udah bener tuh Opo yang bilang tuh semua. Semua sebenarnya kayak diakonia, sembako. Itu juga adalah bagian-bagian dari itu gitu. Nah, dari cara kita untuk bisa membantu Opo yang kena COVID gitu ya. Jadi misalnya kalau misalnya memang pahit-pahitnya Opo kena COVID, bukan berarti kita nggak bisa bantuin karena COVID ini menakutkan, karena COVID ini kalau kita deket-deket nggak bisa, karena COVID ini kita mau membantu juga nggak bisa, karena dia terisolasi, ya kan? Tapi kita harus tahu kalau orang yang COVID itu tidak hanya tubuhnya saja, tapi secara psikis dia juga sakit, begitu. Nah, karena dia sakit, kita harus mensupportnya itu dengan cara, ya misalnya tadi membuka Zoom meeting, terus kita berbagi dengan Oppo misalnya fasilitas gadget, fasilitas media sosial selama pandemi itu luar biasa yang disediakan oleh pemerintah. Karena pandemi kita bisa mengadakan Zoom meeting seperti ini. Karena pandemi yang tadi tidak punya handphone bisa jadi punya handphone. Karena pandemi kita yang tadinya juga mau susah mau beli kuota, pemerintah pun memberikan kuota gratis untuk anak-anak sekolah. Bahkan sangat-sangat luar biasa untuk media sosial, gadget. Nanti kita akan bertemu lagi di webinar tanggal 27 bagaimana cara menggunakan gadget yang benar di masa pandemi. Salah satu menggunakan gadget yang benar apabila teman kita tadi Oppo misalnya kena COVID, kita membuka Zoom meeting. Kita bisa mensupport secara psikis dengan Oppo. Tadi seperti kata Oppo, sembako. Cuma biasanya sembako mah udah disiapin sama emaknya sama bapaknya ya. Ya kan? Mungkin adik-adik remaja bisa membeli sesuai kemampuan. Beliin aja Oppo. Misalnya kalau Panada Biapong, Oppo udah biasa makan. Ya kan? Nah, beliin aja dia pizza patungan. Nah, karena katanya COVID itu harus makan yang enak-enak ya. Begitu misalnya. Keju 2 balok. Nah, begitu ya. Jadi memang seperti itu. Atau misalnya kalian berbagi tugas, kebersamaan kalian misalnya kalau ada teman yang kena COVID, di antara satu kalian ada yang misalnya bertiga ngobrol, atau nanti satu ada yang menemani Oppo dengan cara yang lain, atau misalnya ada yang suka main gitar, main musik, walaupun via Zoom, via WhatsApp, itu juga bisa dilakukan. Atau misalnya Oppo biasanya suka game gitu kan, main game. Tapi terlepas dari itu, bagaimana kita menggunakan gadget harus dengan baik dan benar. Tidak
digunakan secara semau-maunya kita ya. Itu tetap warningnya, tapi itu nanti kita akan belajar lagi di tanggal 27. Nah, adik-adik, jadi meskipun COVID, suasana pandemi COVID, apa bukannya kita tidak bisa, tapi kita bisa. Kita bisa untuk bersama-sama mensupport teman kita yang sakit, yang kena, misalnya kena COVID. Kita bisa mensupport dengan berbagai cara. Kita bersatu, kita satu pemikiran, kita tidak perlu lagi dihinggapi dengan rasa takut, tetap menjalankan protokol kesehatan tentunya. Pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Ya, tetap itu, tapi kita tetap punya visi untuk membantu teman kita. Satu, solidaritas yang sama dan kita pasti bisa. Yes, we can. Apapun di dalam kehidupan kita bersama-sama, di dalam kehidupan adik-adik bersosialisasi, baik di lingkungan sekolah, baik di lingkungan rumah, ataupun di gereja, jika kalian melakukannya bersama-sama dan mengenyampingkan sifat keegoisan kita, yakin pasti kita bisa. Yes, we can. Bersama kita bisa. Nah, kita lewat perjalanan Paulus bersama dengan jemaat Filipi mengajak adik-adik remaja untuk bisa bersama-sama. Rasa solidaritas di antara adik-adik semua. Karena bukan lagi saya, tapi we. Ya. Bukan saya, tapi we. Kita. Jadi, no, yes, no I, but we, yes. Seperti itu kalau bahasa Inggrisnya. Seperti tema kita, yes, we can. Jadi, dalam keadaan apapun, sekali lagi, sesuai dengan bacaan dan ajakan Rasul Paulus kepada jemaat, ungkapan terima kasih Rasul Paulus kepada jemaat Filipi yang masih terus memberikan supportnya, kita juga akan melakukan hal yang sama seperti jemaat Filipi. Kita bisa bersama-sama untuk saling menopang, saling membantu, saling mengasihi satu sama lain dengan rasa empati, membuang egoisme di dalam diri kita masing-masing. Bersama-sama kita membantu, saling mencintai. Itu cara Tuhan. Satu cara yang Tuhan berikan untuk kita manusia, saling mencintai lewat rasa solidaritas kita terhadap sesama manusia. Amin. Kita masuk ke pelayanan persembahan. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi persembahan. Persembahan ini ku ingin Engkau menerima korban
yang mengalir di hatiku sebagai penambahanku. Kita masuk ke dalam doa persembahan dan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kauto. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena cinta kasih dan pemeliharaanmu boleh kami rasakan hingga pada malam hari ini, di mana kami boleh beribadah lewat Zoom, media sosial yang sudah difasilitasi sehingga kami masih boleh beribadah hingga pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk itu semua. Terima kasih jika kami masih diberikan waktu untuk terus bersama mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Dan biarlah kiranya ya Tuhan, firman yang tadi sudah mengajarkan kami untuk bisa saling menopang satu dengan yang lain lewat kebersamaan. Biarlah kiranya ya Tuhan, itu akan terus mengawali kehidupan kami, baik di dalam bermasyarakat, bersekutu bersama-sama di dalam kehidupan kami. Teristimewa ya Tuhan, Tuhan mau menjadikan kami sebagai anak-anak remaja yang selalu memberikan waktu untuk terus bersyukur kepada Tuhan, memberikan waktu untuk bisa hadir bersama-sama di dalam ibadah PLK Remaja. Terima kasih untuk itu semua ya Tuhan, dan kami menyerahkan kehidupan kami sebagai anak-anak remaja-Mu ya Tuhan, di tengah-tengah pergaulan kami, di tengah-tengah pertumbuhan masa remaja kami, dan di tengah-tengah situasi pandemi pada saat ini. Biarlah kiranya ya Tuhan, kasih-Mu akan terus menyertai keberadaan kami sebagai anak-anak remaja-Mu, agar di masa muda kami boleh senantiasa selalu berada dalam genggaman kasih Tuhan. Dan Tuhan akan selalu mengingatkan kami agar kami tidak salah dalam melangkah, tapi Tuhan akan menjadi penopang dalam kehidupan kami sebagai anak-anak remaja. Tuhan selalu sertai kami dalam pendidikan kami juga ya Tuhan. Meskipun pendidikan yang kami lewati saat ini tidak harus bertatap muka, tapi online. Dan biarlah ya Tuhan, lewat online pun kami boleh mendapatkan pengetahuan, kami boleh mendapatkan kepintaran, sehingga meskipun keterbatasan karena situasi pandemi, tapi yakin dan percaya bahwa Tuhan akan senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami mau menyerahkan juga bangsa dan negara kami
Biarlah kiranya ya Tuhan, pemerintah dari yang tertinggi sampai yang terendah saling menopang, saling membantu untuk mewujudkan kemakmuran, kesatuan di dalam pemerintahan kita. Dan kita semua boleh terus menikmati kebebasan beragama, kebebasan beribadah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, agar segala sesuatu yang difikirkan oleh pemerintah kami hanya untuk kebaikan dan kemakmuran bangsa kami. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kami masing-masing ya Tuhan. Biarlah kiranya kedua orang tua kami, Tuhan juga mau memberkati mereka di dalam usaha mereka, di dalam pekerjaan mereka. Biarlah kiranya ya Tuhan, mereka boleh diberikan kesabaran, kesehatan, kekuatan, sehingga dalam mengajar dan mendidik kami, mereka senantiasa selalu memberikan yang terbaik untuk kami, anak-anaknya, dan menjadikan kami untuk selalu takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, banyak hal yang kami mohon pinta kepadamu, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus sudah tahu kedalaman hati kami, anak-anak remajamu, keinginan, harapan, cita-cita, dan pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Kami percaya ya Tuhan, Engkau akan terus ada bersama-sama dengan kami. Engkau akan selalu mengiringi kehidupan kami, sehingga kami boleh terus melewati hari-hari kami dengan penuh sukacita dan damai sejahtera daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lupa doa persembahan ya. Gak apa-apa. Ibadah kita sudah selesai. Kita menyanyi nyanyian penutup, Ujilah Aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan.
masuk ke dalam berkat. Setelah berkat, mengulang nyanyian Ujilah Aku Tuhan bagian refnya saja. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan biarlah itu semua boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, pengantaran Roh-Nya yang kudus, kasih Tuhan Yesus Kristus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Kasih semuanya. Makasih semuanya. Makasih semuanya. Makasih Jangan semuanya. ini dulu ya, kita mau foto dulu ya. Kasih Kak Dik. Sama Kak Wayas. Ya, boleh kita foto dulu, habis itu pengumuman Kasih, dari Ovo. Kak Layas. Foto dulu ya, nyalain semua Oke, kameranya ya. Kakak Tommy boleh, atau Kakak Neng. Oke, siap-siap ya. Ya, ini siap banget nih Kakak Neng. 1, 2, 3. Tahan. Tahan sebentar. Ya. Oke, lagi ya. Ya, oke. 1, 2. Belum. 1, 2, 3. Cheese. Oke. Oke, makasih Kakak Neng, Kakak Tommy. Pengumuman Kakak Wayas. Ada pengumuman minggu depan. Siapa liturgosnya? Terus lupa gue. Akademnya Kakak Gracia. Oh, Kadimnya Kakak Gracia ya. Nah deh. Lupa. Oke, minggu depan Kakak Gracia. Kan Kakak ini adik-adik nyanyi. Iya. Nanti dikirim ininya. Sabar ya Kakak Wayas ya. Iya, soalnya tanggal 3 berapa minggu lagi. Oke, adik-adik jangan lupa Kakak Iki ingetin lagi minggu depan Kakak Gracia yang akan pimpin ibadah, dan minggu depannya lagi kita akan ada webinar bareng orang tua juga kakak-kakak pengasuh remaja. Jadi jangan lupa diingat terus. Jadi kalau bisa hari tanggal 27 ya Kakak Wayas ya. Kalau bisa tanggal 27 itu kita semua ikut ya. Ajak orang Jam berapa Kakak Wayas? Orang tuanya jam 5 tentu toh. Jam 5 sore jam 5 sore ya kita ibadahnya ya, webinarnya ya. Benar. Jangan lupa orang tua ya adik-adik. Iya ya. Oke. Oke, kalau gitu makasih Tante Uto, makasih semuanya. Ya, makasih semuanya. Kak Neng, Kakak Tommy, makasih banyak. Makasih. Selamat bermalam minggu. Dadah semuanya. Bye. All you wanted was a game to play.